Kemudian beberapa pertanyaan terkait dengan KM 50, ini juga saat ini sudah berproses di pengadilan, memang sudah ada keputusan dan kita lihat juga jaksa saat ini sedang mengajukan banding terhadap kasus tersebut, sehingga tentunya kami juga menunggu. Namun demikian, apabila ada novum baru tentunya kami juga akan memproses. Namun tentunya kami akan terus mengikuti perkembangan penanganan kasus yang ada karena saat ini akan masuk kepada tahapan kasasi. Jadi kami menunggu itu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kedaulatan rakyat. Sahabat semua, kemarin kita saksikan ya, Pak Kapolri kita, Listio Sigit Prabowo, diundang ke gedung Dewan oleh Komisi 3 dan nampak sekali perbedaan yang cukup mencolok. Kalau di hari sebelumnya, itu yang dipanggil kan Pak Mahfud MD sebagai Ketua Kompolnas. Itu riuh, ramai, persis mendekati lah apa yang disebut dengan anggota Dewan Perwakilan Rakyat. Sedikit mendekati. Jauhnya sih belum. Karena kita belum melihat sepak terjang DPR yang betul-betul mewakili rakyat. Yang kita lihat selama ini yang mewakili partai. Tapi kalau dibandingkan yang kemarin, perbedaannya nampak jelas kita lihat. Kalau Pak Mahfud itu terus dicecar gitu, dengan berbagai pertanyaan yang menohok. Bahkan kalau di video sebelumnya saya bilang babak belur itu ya, Mahfud MD oleh para anggota DPR. Tapi kemarin ketika yang dihadirkannya Kapolri, Pak Listio Sigit Prabowo, kok berubah? Ini seperti menjadi ajang puja-puji. Hampir semua memuji Pak Listio Sigit. Padahal pengungkapan kasus Verdi Sambo itu kan mestinya bukan dianggap sebagai sebuah prestasi. Kalau menurut kami rakyat jelata ya, itu memang yang selayaknya dilakukan oleh polisi kalau polisi ingin bersih-bersih. Kalau polisi ingin mengembalikan lagi citranya. Kan begitu logikanya. Ya tapi tetap kita harus fair, kita harus apresiasi beberapa hal yang memang patut itu kita apresiasi. Tapi di sisi lain kita akan terus waspada, kita akan terus mengawasi, dan kita akan terus cerewet di media sosial. Ya, yang patut kita apresiasi apa yang disampaikan Pak Listio Sigit barusan, bahwa peluang untuk mengusut kembali KM 50 terbuka. Saya kira ini statement yang harus kita apresiasi, harus terus kita dorong, sambil tetap kita awasi. Kita simak beritanya ya. Ini juga ada yang menjelaskan tentang video barusan dari merdeka.com. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo menjawab keraguan penyidikan tentang peristiwa KM 50 yang menewaskan sejumlah laskar FPI. Usai skenario Verdi Sambo tentang Brigadir J terungkap, kasus kematian laskar FPI di Tol Cikampek KM 50 kembali ramai dibahas. Awalnya, Wakil Ketua Komisi 3 DPR Desmond J. Mahesa mempersoalkan citra polisi usai kasus Verdi Sambo. Termasuk kejadian hukum yang sudah lalu menjadi diragukan proses penyelidikannya. Salah satunya KM 50. Ada apa? Kok institusi terlibat sebanyak ini? Ada kesan geng-gengan, ada kesan kebiasaan untuk tutup kasus per kasus. Saya diingatkan kasus KM 50. Kesannya dikeroyok, ditutup. KM 50 kan bicara novum, jelas Desmond. Ya, dan mendapat pertanyaan tersebut, Kapolri menegaskan terkait kasus penembakan laskar FPI di KM 50 saat ini berproses di pengadilan. Jadi, sebagai informasi ya buat sahabat semua, persoalan kasus 50 saat ini masih bergulir di pengadilan. Kalau kita kemarin-kemarin kan menganggap ini seperti yang sudah selesai ditutup, sebetulnya belum. Atau mungkin baru dibuka kembali. Wallahualam bisawab. Yang pasti statusnya hari ini kasus KM 50 sedang mulai mencoba untuk digulirkan kembali, diusut kembali. Alhamdulillah. Sehingga tentunya Polri, kata Sigit, menunggu. Namun demikian apabila ada novum baru, dia menjamin Polri akan memproses. Temuan baru ya, novum. Namun tentunya kami akan terus mengikuti perkembangan penanganan kasus yang ada.
Karena saat ini akan masuk ke tahapan kasasi, jadi kami menunggu itu. Ya mudah-mudahan pengadilan, baik pengadilan Mahkamah Agung yang sekarang akan memproses kasasi, juga tidak melambat-lambatkan, tidak melama-lamakan. Karena umat mengingat terus ini. Umat akan terus mendesak, umat akan terus menagih untuk ditegakkannya keadilan. 2 terdakwa kasus unlawful killing Laskar Front Pembela Islam menjalani sidang perdana di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Senin 18 bulan 10. Bulan 10 berarti ini tahun lalu berarti ya. Oke, ini semua dijelaskan detail-detail yang saya kira kita semua sudah tahu bagaimana prosesnya, bagaimana jaksa menuntut yang banyak kita anggap itu sebagai dakwaan yang penuh dagelan. Ya, apapun yang terjadi, tentu ini sebuah kabar baik, meski tentu tetap tadi yang harus kita garis bawahi adalah kita waspadai, kita awasi bersama-sama. Kalau sebagian rakyat, sebagian netizen sudah tidak lagi percaya kepada polisi, memang pertanyaan selanjutnya, terus kalau begitu kita mau percayai siapa? Kan nggak bisa juga negeri ini tanpa kepolisian. Polisinya harus terus dikuatkan, integritasnya harus terus dibangun. Dan di sisi lain kita tagih gitu. Bagaimana penerapan equality before the law harus segera dimunculkan di negeri ini. Nah, ini yang menarik juga catatan dari Pak Rizal Fadilah, seorang pengamat hukum, seorang aktivis muslim yang terus juga bersama-sama dengan kita memantau proses ini agar KM 50 kembali diusut. Ada catatan yang saya akan bacakan sekilas ya. Rizal Fadilah, ini dari faktakini.info. Tragedi KM 50 wajib diusut kembali. Kata wajib bagi muslim adalah kategori hukum yang sangat penting, bahkan berat. Dikerjakan berbuah pahala, reward, ditinggalkan berdosa dan bersanksi, punishment. Dalam makna yang umum, wajib adalah keharusan atau sesuatu yang tidak boleh tidak. Fakta sebenarnya dari kasus penyiksaan dan pembunuhan 6 Laskar FPI oleh aparat adalah wajib untuk dibuka kembali karena selama ini nampaknya tertutup, terkesan rekayasa, dan dilakukan proses peradilan pura-pura. Luar biasa. Ya betul ya, itu kita saksikan bersama ya. Detik demi detik, jam demi jam, hari demi hari, minggu demi minggu, bulan demi bulan. Dagelannya luar biasa, nampak sekali gitu bahwa ini bukan yang sesungguhnya. Wajibnya menguak fakta adalah tuntutan rakyat demi tegaknya keadilan dan kebenaran. Kasus KM 50 adalah kejahatan manusia, crime against humanity. Terbongkarnya kejahatan Duren 3 yang berskema mirip KM 50 mendasari kuatnya dorongan untuk membuka dan membongkar kembali kasus KM 50 yang saat itu ditangani dengan penuh rekayasa dan dalam peradilan sesat. Kapolri Jenderal Listio Sigit di depan Komisi 3 DPR menyatakan kasus KM 50 dapat dibuka kembali jika ada bukti baru atau novum. Menurutnya, ia masih menunggu proses peradilan yang kini masih di tingkat kasasi. Terhadap proses peradilan ini tentu publik tidak bisa berharap banyak, karena sejak awal juga sudah salah. Perlakuan kepada terdakwa, 2 anggota polisi itu luar biasa sangat istimewa. Kasus yang jelas pembunuhan, akan tetapi ternyata keduanya tidak ditahan dan bebas berkeliaran. Ini yang menyakitkan umat Islam di Indonesia. Demikian juga untuk novum, tidaklah perlu karena masalahnya adalah tidak tuntasnya penyidikan. Banyak bukti yang belum tergali atau disembunyikan. Ya, bahkan kemarin kan konon katanya justru lebih banyak terkuak di sidangnya Habib Bahar bin Smith. Dalam kasus KM 50 ini tidak perlu temuan bukti baru. Bukti yang ada saja sengaja untuk tidak dibuka dan dituntaskan. Ini logika yang sangat bagus dari Pak Rizal ya. Jangan sampai kita terjebak untuk menemukan novum baru ya, temuan-temuan baru, padahal yang ini saja tidak diproses sebagaimana mestinya. Jadi usut kembali dengan bukti-bukti yang lama, dengan bukti-bukti yang sudah ada, tapi tentu itu mendapatkan porsi yang seadil-adilnya, dibuka kembali, gitu, dipelajari kembali. Ini salah satu contoh disembunyikan atau tidak dibukanya bukti-bukti yang ada, antara lain pertama, terjadinya obstruction of justice melalui skenario tembak-menembak dengan bukti palsu. Tampilan 4 pejabat saat konferensi pers adalah fakta kebohongan. Siapa sebenarnya pengarang cerita itu? Irjen Fadil Imron Kapolda Metro Jaya, Maijen Dudung Abdurrahman Pangdam Jaya,
Brigjen Hendra Kurniawan Karo Pamina Propam Mabes Polri, atau Kombes Yusri Yunus Kabid Humas Polda Metro Jaya? Atau ada pengarang lain di luar keempat yang terlibat? Nah, maka desakan untuk itu kembali diperiksa orang-orangnya juga menjadi sangat kuat hari ini. Kedua, mobil-mobil dengan penumpang yang masih tersembunyi. Mobil Land Cruiser hitam sebagai mobil komando lapangan dengan penumpang yang patut diminta pertanggungjawaban. Lalu, 2 mobil Avanza hitam berplat nomor B2739PWQ dan Avanza Silver B1278KJL. Komnas HAM yang diduga mengetahui telah merekomendasi agar penumpang ketiga mobil tersebut diusut dan diproses hukum. 3. Penghilangan dan pengrusakan alat bukti seperti CCTV, penghapusan rekaman HP, dan penghancuran rest area KM50. Semua itu bukan saja obstruction of justice, tapi juga suatu kejahatan yang terancam pidana. Ini nggak ada yang kebahas ya, tentang kenapa itu kemudian dihilangkan juga itu tempatnya. Baik pelaku maupun penyuruh, mudah sebenarnya untuk mengetahui hal ini jika memang ada kemauan, ya, goodwill ya. Dan hal itu tidak perlu novum karena sudah ada bukti yang terserak sejak dulu kala. Keempat, bekas penganiayaan yang terlihat pada ke-6 jenazah. Penyembunyian yang diduga terjadi saat dilakukan otopsi yang tanpa izin keluarga, ini otopsi itu harus izin keluarga ya, adalah bukti yang mesti dibongkar kembali. Bukankah dakwaan JPU di pengadilan untuk terdakwa Fikri dan Yusman itu di samping pembunuhan 33 KUHP, juga penganiayaan yang menyebabkan kematian 351 ayat 3 KUHP. KM50 wajib diusut kembali apalagi dengan terbongkarnya kerja dari Satgasus Polri yang dikomandoi Irjen Verdi Sambo. Beberapa personal yang ditahan dalam kasus Duren 3 seperti Brigjen Hendra Kurniawan dan AKBP Handik Jusen ternyata berada juga di ruang KM50. Sekali lagi, penting mendesak Presiden Jokowi agar segera menginstruksikan Kapolri untuk membuka kembali atau menuntaskan pengusutan kasus KM50. Jangan biarkan misteri tetap melayang-layang. Kebenaran dan keadilan harus ditegakkan. Hukumnya adalah wajib. Pemerhati Politik dan Kebangsaan, Bandung, 25 Agustus 2022. Hari ini ya, di saat video ini dinaikkan. Luar biasa, ini desakan yang terus-menerus muncul dari mana-mana. Sudah semestinya disadari, dipahami, terutama oleh Presiden Jokowi. Sehingga beliau sebagai pemimpin tertinggi di negeri ini bisa segera memberikan instruksi kepada Kapolri dan jajarannya untuk membuka kembali berbagai kejanggalan dalam penanganan kasus KM50. Ya, karena kita tahu ya bagaimana Pak Presiden Jokowi dengan tegas menyatakan di kasusnya Verdi Sambo, bongkar secara terang benderang, jangan ada yang ditutup-tutupi. Tapi seingat kami, rakyat jelata, kami nggak mendengar kalimat sedetail itu, sejelas itu dari Pak Jokowi terhadap penanganan kasus KM50. Ya, nggak apa-apa, masih ada waktu Pak. Sekarang Bapak sampaikan untuk mengembalikan juga citra presiden, untuk mengembalikan citra rezim ini bahwa ada kesetaraan dalam penanganan hukum. Insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semua, sudah berapa lama kita memendam kerinduan untuk berangkat ke Baitullah? Ya, apalagi setelah kemarin pandemi 2-3 tahun kita tidak bisa berangkat ke sana. Menunggu antrian haji kita tahu bersama, belasan bahkan sampai puluhan tahun. Dalam konteks ini, sebagai Saiful Zaman Channel bekerja sama dengan Al Aziziyah Tour and Travel, insya Allah akan menyelenggarakan program untuk kita berangkat bersama saya. Insya Allah akhir November ya, kita akan berangkat bersama SJ Channel. Maka tentu program-program yang akan kita jalani di sana ada kelebihannya, ada plusnya ya. Kita akan berkumpul berdoa bersama untuk memanjatkan doa bagi negeri ini agar menjadi lebih baik, agar dipimpin oleh pemimpin yang mengerti kehendak dan keinginan rakyat, pemimpin yang amanah. Ya, keberangkatan di akhir November tentu itu saat setelah Pak Anies selesai menjabat sebagai gubernur. Mudah-mudahan
kita akan upayakan sekali. Dalam keberangkatan kita nanti, turut ikut bersama kita Bapak Anies Rashid Baswedan. Insya Allah ya. Kita akan berangkat bersama Al-Aziziyah Tour and Travel yang telah berpengalaman lebih dari 8 tahun. Sebuah travel haji dan umroh yang super lengkap. Segala perlengkapannya diproduksi sendiri. Artinya kualitasnya sudah pasti terjamin. Tentu dengan jadwal yang jelas, transportasi yang nyaman, kita dibimbing oleh orang yang berpengalaman. Dan pastinya tentu semuanya menggunakan sistem yang syar'i. Bagi sahabat SC Channel semua yang berminat untuk mengetahui informasi lebih lanjutnya, silahkan untuk mengontak ke nomor yang ini. Pastikan kenyamanan perjalanan ibadah umroh Anda bersama Al-Aziziyah Tour and Travel yang telah berpengalaman lebih dari 8 tahun dan memiliki legalitas yang jelas, kepastian jadwal, memiliki pabrik perlengkapan ibadah umroh sendiri, transportasi nyaman, harga terjangkau serta pembimbing berpengalaman dan sistem yang digunakan atas dasar cara yang syar'i. Untuk informasi hubungi 0812 8268 5683